Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, alhamdulillah kita masuk di hari yang ke-19 Ramadan. Insyaallah Allah selalu memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang 3 kunci kemuliaan jamaah. Agama Islam diturunkan itu akan menjadi sebuah kewajiban buat pemeluknya untuk mendakwahkannya ke semua manusia. Namun untuk melaksanakan tugas mendakwahkan Islam ini ke semuanya itu amatlah berat dan tidak mungkin hanya dipikul oleh seorang saja. Oleh karenanya Islam menganjurkan untuk mendakwahkan Islam ini, maka kita harus bersama-sama, bergandengan tangan, merangkul semuanya, berkolaborasi, bekerja sama, dan berjamaah. Karena dengan jamaah, yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah insya Allah. Dan anjurannya pun dalam kehidupan berjamaah itu ada di dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul ladzim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun demikian, sahabat, ada beberapa oknum yang menyebabkan berjamaah itu seolah-olah ada kesan yang gak bagus. Bahwa berjamaah itu akan menyebabkan orang itu justru terpecah belah. Ada beberapa penyebab faktornya yang membuat jamaah itu tidak solid. Ketika kita ingin jamaah itu mulia, jamaah itu solid, bisa bekerja sama, maka syarat pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau landasannya takwa, insya Allah semuanya bisa dijalankan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu suku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kuncinya, syaratnya ketika ingin berjamaah berjalan dengan baik, jamaah itu mulia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua ketika kita berjamaah, dan agar jamaah itu mulia, jamaah itu bermanfaat, jamaah itu berguna, yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul ladzim. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulah wa la tanajja'u fatabsalu wa tanhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian kunci yang ketiga agar jamaah itu mulia, jamaah itu bermanfaat adalah jamaahnya, orang-orangnya itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 80 juga, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kemudian ada firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ula rafiqa. Sadaqallahul adzim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jelas sahabat, menjadi jelas bagi kita bahwa sebagai mukmin, apalagi yang terikat dalam ikatan jamaah muslim, harus betul-betul mampu mempertahankan citra diri dalam kehidupan berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita untuk selalu berjamaah dengan baik, mentaati semua aturan yang diberikan oleh Allah dan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat dalam berjamaah di dunia, masya Allah selamat di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.